saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Ivan ya, alhamdulillah. Yang saya hormati kepala sekolah dan tim, yang saya hormati teman-teman. Didik Suhardi, staf khusus Kemendikdasmen RI. Proses pembelajaran masih belum bagus. Surabaya. The Royal Indonesia TV. Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal, Dikdasmen PNF, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Didik Suhardi mengungkapkan hasil ukur tingkat literasi, numerasi dan keterbacaan untuk orang Indonesia. Melalui Math, Science and Reading masih ranking di bawah. 3 hal ini yang dites. Alhamdulillah kita masih ranking di bawah. Dikarenakan proses pembelajaran masih kurang bagus, ujar Didik. Hal itu disampaikan Dr. Didik Suhardi yang juga sebagai staf khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI bidang manajemen dan kelembagaan, saat memberikan arahan dan materi pada acara Recharging Guru Tenaga Kependidikan GTK SD Muhammadiyah 4 Surabaya, Mudipat, dengan mengusung tema meneguhkan keunggulan dan kemajuan era digital. Di Auditorium The Millennium Building TMB, lantai 4 Din Syamsuddin, SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Tanggal 12 Juli tahun 2025. Lebih lanjut Didik mengungkapkan, mengapa masih di bawah? Karena proses pembelajaran masih belum bagus. Dikarenakan masih menggunakan pendekatan Low Order Thinking Skill LOTS, atau pembelajaran dengan nalar rendah, jelas Didik Suhardi. Didik Suhardi menyatakan bahwa SD Muhammadiyah 4 Surabaya layak menjadi model untuk direplikasi di daerah lain. SD Muhammadiyah 4 Surabaya sudah sangat pantas untuk dikloning oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah di daerah yang belum memiliki sekolah unggul, ungkapnya. Ucapkan kepada Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Didik Suhardi, Bapak Dr. Didik Suhardi PhD. Alhamdulillah senang sekali rasanya kita berjumpa dengan orang hebatnya Muhammadiyah yang datang jauh dari Jakarta ke Surabaya. Kalau kemarin berjumpa di acara pimpinan pusat, sekarang berjumpa kembali di acara sekolah. Sugeng Prabu, selamat datang Bapak di Sekolah Teladan Nasional SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sekali lagi, setelah ini kita akan dengarkan bersama sambutan sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati. Pentingnya penerapan metode pembelajaran mendalam di sekolah. Menurutnya, yang perlu diubah bukan kurikulumnya, tetapi cara mengajarnya. Perlu dipahami, kita tidak mengubah kurikulum, tetapi mengubah metode pembelajarannya.
Kita perlu menerapkan sistem deep learning agar siswa terlatih berpikir kritis, jelasnya. Dalam Muktamar ke-48 di Surakarta, Muhammadiyah menargetkan setiap kabupaten, kota dan provinsi memiliki minimal satu sekolah Muhammadiyah yang terakreditasi unggul. Alhamdulillah, di Surabaya kita memiliki Mudipat yang bisa menjadi contoh, ujarnya saat menyampaikan materi. Sementara itu di tempat yang sama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kota Surabaya, Dr. H. M. Ridwan, MPD saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, lewat recharging guru dan karyawan ini kita bisa berkonsolidasi, bersinergi, dan belajar bersama untuk mempersiapkan tahun ajaran baru, beber Ridwan. Ridwan berharap kegiatan recharging guru dan tenaga kependidikan GTK SD Muhammadiyah 4 Surabaya bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi para peserta. Permateri Dr. Didik Suhardi PhD. Beliau adalah staf sus Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikdasmen RI. Pungkas Ridwan. Sekolah Teladan Nasional SD Muhammadiyah 4 Kucang Surabaya SD Mudipat juga melaunching 5 program baru yaitu Edumu, E-Library, Kelas Tahfiz, Sedekah Subuh, dan Lagu Kebiasaan Anak Mudipat Hebat. Kepala SD Muhammadiyah 4 Surabaya Edi Susanto SPD MPD saat ditemui wartawan Royal TV menjelaskan, recharging ini untuk memotivasi teman-teman agar semangat dan mendapatkan wawasan baru dari Pak Didik Suhardi dalam mendidik anak-anak Mudipat hebat, ujarnya. Bisa 2026 itu ada tes PISA. Moga-moga nanti hasilnya bagus. Karena tes PISA itu samplingnya yang menentukan bukan kita, yang menentukan negara tim OECD. Nanti diambil dari representasi sekolah yang terbaik, yang sedang, yang jelek, itu kemudian diseleksi, diambil sekian ratus sekolah. Nah itu yang dijadikan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana tingkat literasi, numerasi dan keterbacaan untuk orang Indonesia. Math, Science and Reading 3. Ya, Math, Science and Reading. 3 hal ini yang dites. Kita alhamdulillah masih ranking di bawah. Masih ranking di bawah. Salah satu hasil evaluasi kita kenapa yang di bawah, ternyata proses pembelajaran kita itu belum bagus. Bapak Ibu guru kita, yang mungkin termasuk Pak Jaya, masih menggunakan pendekatan low order thinking skill, ya, atau pembelajaran dengan nalar rendah. Kalau dalam teorinya taksonomi Bloom itu ya baru recalling, menjelaskan itu adalah kalau ini namanya C1 sampai C3. Pada kota di seluruh provinsi tadi ada namanya sekolah madrasah unggul. Itu sudah menjadi kebijakan PP dalam Muktamar 48 kemarin di Solo. Salah satu programnya adalah bahwa di setiap kabupaten kota, setiap provinsi harus ada sekolah madrasah unggul. Unggul itu seperti apa? Unggulnya ya salah satu contohnya ini Mudipat. Akademiknya bagus, karakternya bagus, kemudian juga religiositasnya juga bagus. 4-4-3-3 inilah yang dicari oleh orang tua sekarang. Orang tua seperti Pak Yanto ini sangat sibuk, Pak Ibadah Malaki, Mas Iwan ini juga sibuk, berangkat pagi pulang sore. Betul nggak Pak? Yang dicari adalah sekolah-sekolah seperti tadi, bukan sekolah 7012. 7 masuk, tengah-tengah kosong, gurunya pada pergi kemana nggak tahu, jam 12 pulang. Orang tua bingung kalau kayak gitu. Anak saya di rumah ngapain ini? Ia juga menegaskan pentingnya pembiasaan positif bagi para siswa. Melalui 5 program yang diluncurkan, sekolah ingin menanamkan rutinitas baik seperti bangun pagi, beribadah, olahraga, sarapan sehat, belajar giat, interaksi sosial, berbagi,
mengaji, dan tidur lebih awal. Tantangan wali murid sekarang cukup besar. Banyak anak terlalu fokus bermain HP hingga melalaikan belajar, salat, dan istirahat. Karena itu, lewat program ini, kami pantau dan tekankan pentingnya menjalani 9 kebiasaan positif jika ingin menjadi anak hebat. Pungkas Edi Susanto. Ikut hadir pada acara ini Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus staf khusus Mendikdasmen bidang manajemen dan kelembagaan, Dr. Didik Suhardi PhD. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kota Surabaya Dr. HM Ridwan MPD. Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Surabaya Hadiki Syatkomulo MHES. Ketua Majelis Dikdasmen PCM Ngagel Suyatno PDMC, serta seluruh guru dan karyawan SD Mudipat. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Oleh orang tua, tentu orang tua sangat senang dan bangga jika putra-putrinya secara akademiknya bagus, karakternya bagus, religiositasnya bagus, dan ini akan menjadi modal utama nanti untuk generasi emas Indonesia 2045. Hari ini Pak, materi apa yang akan disampaikan Pak dalam rangka ini? Nah, tentu saya akan memberikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah ya, untuk mendukung peningkatan SDM Indonesia, yang mana kita punya cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Tentu kita ingin bonus demografi atau demographic advantage ini menjadi modal utama untuk peningkatan produktivitas SDM Indonesia. Harapannya Pak? Harapan saya para pemimpin ke depan itu akan banyak dihasilkan dari sekolah-sekolah Muhammadiyah yang memang kita sudah mempersiapkan dari awal dengan karakter yang bagus, religiositas yang bagus, dan kemampuan akademik yang bagus, termasuk mengasah anak kita untuk punya leadership, punya kemandirian, dan punya masa depan untuk membangun Indonesia hebat 2045. Sekolah Muhammadiyah sejak 2024 kemarin kita sudah punya kurikulum sendiri, namanya kurikulum Satuan Pendidikan Muhammadiyah. Nah, tahun ini, tahun pelajaran baru, kita sudah menyusun menggunakan buku namanya MIPAS bilingual. Nah, kita susun bilingual, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa ini diberikan? Karena salah satu kompetensi yang diharapkan dari industri 4.0 adalah critical thinking, communication skill, yang tentu communication skill ini bukan hanya pandai berbahasa Indonesia, tapi juga mampu menggunakan bahasa asing. Dan itulah yang kita harapkan, sehingga anak-anak kita dia akan berani menyampaikan ide-ide, berkomunikasi dengan orang lain, komunikasi dengan negara lain. Tentu perlu modal komunikasi yang bagus. Jadi tahun ini diterapkan seperti itu? Sudah diterapkan. Dan insya Allah materi yang sudah kita susun ini tahun 2026 akan kita pasarkan juga di sekolah negeri, sekolah umum, negara. Jadi kita ingin tidak hanya dipakai di Muhammadiyah, tapi juga kita pakai sekolah umum, karena memang itu sudah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning yang menjadi salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar. Recharging ini pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya tentunya sangat senang, karena pertama akan terjadi konsolidasi, baik guru, karyawan, dan juga manajemen sekolah. Dan yang kedua, memang ini sebagai wadah bagaimana guru bisa termotivasi. Tadi saya sampaikan bahwa guru itu sekarang tidak hanya dari sekolah, insentifnya itu juga pemerintah itu akan memperhatikan tentang insentif dengan memberi sertifikasi. Maka yang diharapkan oleh sekolah Muhammadiyah bagaimana percepatan sertifikasi bagi guru ini. Dan yang terakhir, bahwa kegiatan ini tentunya akan meningkatkan profesionalitas. Guru profesional ini berarti guru yang harus memahami tentang
Bismillahirrahmanirrahim. Program Edumu, e-library, kelas hafiz dan sedekah subuh dan sekolah sedekah subuh secara resmi kami nyatakan dibuka. Baik, selanjutnya kita lihat di layar video drone bersama. Mohon Bapak yang di depan bisa kita saksikan launching kelas hafiz sedekah subuh dan lagu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah launching 5 program baru. 2. Sukses dan barokah insya Allah untuk memajukan Murita sebagai pengabdian diri di Muhammad. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk para JPK, para Sandy. Nah, ini Pak Jalan diminta sama semuanya. Yang saya hormati Bapak Yatmo sebagai Departemen PCM Ngagel Surabaya. Yang saya hormati Bapak Didi Ketua PP Muhammadiyah Alhamdulillah hari ini bisa launching 5 program. Yang pertama Edumu, itu LMS milik PP Muhammadiyah. Nah, kemudian juga e-library, perpustakaan elektronik. Kemudian yang ketiga adalah Tafid, kelas Tafid. Ya, ini baru ya, yang kita miliki ada 9 kelas. Kemudian sekarang ini 4 kelas untuk kelas reguler, 4 kelas untuk CIP Cambridge, kemudian 1 kelas untuk Tafid. Nah, berikutnya juga kami ada launching untuk sedekah subuh, yang mana sebenarnya sudah kita lakukan. Alhamdulillah ternyata antusias dari wali murid, anak-anak, guru-guru itu sangat besar, sehingga kami tampung, kami fasilitasi yang namanya sedekah subuh. Kemudian yang terakhir ini kita launching untuk lagu 9 kebiasaan anak muda hebat. Ya, kalau dari kementerian itu kan ada 7, nah, kita tambahi 2 karena kita sebagai sekolah berbasis Islam Muhammadiyah, maka kita tambahi dari 7 itu. Yang pertama adalah ini berbagi, ya. Kemudian yang kedua adalah mengaji. Nah, dari 7 tambah 2 yaitu berbagi dan mengaji. Itu artinya bahwa kebiasaan anak muda itu ada 9. Ya, diharapkan nanti anak-anak bisa melaksanakan pembiasan-pembiasan yang positif, seperti bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, sarapan sehat, bergizi, kemudian belajar, ya, semangat belajar. Nah, berikutnya berinteraksi, ya, interaksi sosial ini, bergaul tadi sampaikan Pak Didi itu sangat penting. Dari sekolah itu tidak hanya menerima pelajaran. Nah, kemudian juga berbagi, ya, kemudian ada lagi apa tadi yang satunya lagi itu berbagi, mengaji, ya. Yang terakhir adalah tidur cepat. Jadi ini saya kira sangat bagus. Tantangan wali murid sangat besar sekali, karena anak-anak kadang-kadang dengan bermain HP itu lupa belajarnya, lupa sholatnya, lupa tidurnya, sehingga di sekolah juga capek. Tapi dengan program ini selalu kita pantau, kita sampaikan kepada anak-anak bahwa anak-anak, ya, 9 kebiasaan ini harus dilakukan dengan baik kalau ingin jadi anak hebat, ya, anak yang luar biasa.